Hai semuanya, selamat datang tutorial geografi bab 2 mengenai bumi dan jagat raya. Video kali ini adalah video lesson ketiga di mana saya akan mulai menjelaskan mengenai tata surya. Dalam lesson sebelumnya, saya menjelaskan mengenai apa itu jagat raya atau alam semesta beserta teori-teorinya. Nah, selanjutnya lesson ketiga ini saya akan mulai mengerucut ke teori tata surya. Kamu semua pasti sudah tahu di mana letak planet bumi yang kita tinggali ini. Ya, planet bumi ini berada dalam sebuah sistem yang kita sebut sebagai sistem tata surya. Nah, sistem tata surya itu sendiri merupakan salah satu sistem bintang yang berada dalam cakupan galaksi Bima Sakti. Lantas, apa yang dimaksud dengan sistem tata surya ini? Sistem tata surya adalah satu kesatuan yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan dikelilingi oleh anggota-anggotanya yang terdiri dari planet-planet, bulan, meteor, komet, dan anggota lain yang terus bergerak. Tata surya kita dikelilingi oleh 8 planet, termasuk juga planet bumi yang kita tempati ini, dan dapat dibagi menjadi 2 klasifikasi berdasarkan posisinya terhadap bumi, yaitu planet dalam dan juga planet luar. Planet dalam adalah planet yang lintasannya di antara bumi dan matahari, yaitu Merkurius dan Venus. Kemudian planet luar adalah planet yang lintasannya di antara bumi dan matahari, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian ada lagi 5 planet yang kecil disebut juga planet kerdil atau dwarf planet, yaitu ada Pluto, Haumea, Makemake, Eris, dan juga Ceres. Dalam sistem tata surya ini, hanya matahari saja yang mampu memancarkan cahayanya sendiri, sementara anggota dari sistem tata surya yang lainnya hanya bisa memantulkan cahaya. Setelah mengenal apa itu tata surya, lalu sudah tahukah kamu mengenai proses pembentukan tata surya? Nah, pembahasan mengenai bagaimana sistem tata surya ini terbentuk sudah banyak dijelaskan dalam teori-teori pembentukan tata surya. Dalam teori terjadinya tata surya dijelaskan mengenai bagaimana matahari, planet, serta satelit mampu bekerja secara teratur dalam sistem ini. Teori-teori ini memang tidak mutlak kebenarannya, namun teori ini dikemukakan oleh para ahli melalui usaha keras dengan berbagai penelitian, pengamatan, dan percobaan, hingga akhirnya ditemukan teori pembentukan tata surya dengan dasar yang logis. Ada beberapa teori pembentukan tata surya yang banyak dikenal dan diakui. Beberapa di antaranya adalah teori nebula, teori plantesimal, teori pasang surut, teori bintang kembar, teori awan debu, dan kemudian ada hipotesis Kuiper. Yang pertama adalah teori nebula. Teori nebula diketahui muncul pertama kali pada abad ke-18 yang diawali oleh pendapat dari seorang filsuf Jerman bernama Immanuel Kant. Pendapat Kant mengenai tata surya yang terbentuk dari nebula ini kemudian diperkuat oleh Marquis de Laplace yang merupakan seorang astronom Prancis. Teori yang diungkapkan oleh Laplace lebih merupakan penjelasan pendapat Kant. Meski Laplace pun tidak mengetahui sumbangan dari pemikiran Kant dalam teorinya tersebut. Karena berasal dari pemikiran dua ahli ini, maka teori nebula juga sering disebut sebagai teori Kant-Laplace. Dalam teori nebula diungkapkan bahwa pada awalnya sistem tata surya ini terbentuk dari sebuah nebula atau kabut tipis yang sangat luas. Nebula atau massa gas raksasa yang bercahaya ini berputar perlahan-lahan yang kemudian secara berangsur-angsur mendingin, mengecil, dan membentuk bola. Rotasi yang terjadi semakin lama semakin kencang, sehingga mengakibatkan bagian tengah dari massa tersebut menjadi menggembung. Akibatnya, lingkaran materi tersebut terlempar keluar. Lingkaran inilah yang kemudian mendingin, mengecil, hingga akhirnya menjadi planet-planet. Planet-planet yang terbentuk tetap mengorbit mengelilingi inti massa, sementara lingkaran lain terlempar lagi dari pusat massa sehingga menjadi seluruh planet yang kita kenal sekarang termasuk bumi. Pusat massa tersebut adalah matahari. Berikutnya planet-planet yang ada yang juga melemparkan massa-massanya ke luar angkasa sehingga berubah menjadi satelit seperti bulan yang dimiliki oleh bumi. Selanjutnya adalah teori planetesimal. Yang dimaksud dengan planetesimal merupakan suatu benda padat kecil yang bergerak mengelilingi suatu inti yang bersifat gas.
Teori planetesimal mengungkapkan bahwa suatu ketika sebuah bintang melintasi ruang angkasa dengan kecepatan dan juga lokasi yang sangat berdekatan dengan matahari. Bintang yang melintas tersebut rupanya memiliki daya tarik yang sangat besar, sehingga mengakibatkan pasang di bagian gas panas matahari. Karenanya terdapat massa gas dari matahari yang terlempar keluar dan mulai mengorbit di matahari. Namun karena daya tarik yang masih banyak dimiliki matahari, maka massa gas tersebut tertahan dan bergerak mengelilingi matahari. Massa gas ini lama-kelamaan menjadi dingin dan bentuknya menjadi cairan yang lalu kemudian memadat. Massa tersebutlah yang saat ini kita kenal sebagai planet, termasuk untuk bumi kita. Teori planetesimal ini muncul pertama kali sekitar tahun 1900. Teori ini pertama dikemukakan oleh seorang astronom bernama Forrest Ray Moulton serta seorang ahli geologi bernama T.C. Chamberlain dari Universitas Chicago. Teori planetesimal ini didasarkan pada pengamatan bahwa beberapa bintang di langit nampak tidak pernah berhenti bergerak. Suatu ketika bintang terus bergerak tersebut melintas sangat dekat dengan matahari, lalu karena adanya gaya gravitasi maka terjadilah gaya tarik menarik antara matahari dan bintang yang melintas tersebut. Terjadilah pasang yang mengakibatkan terbentuknya planet. Planet yang terbentuk ini mungkin mengikuti bintang yang lewat tadi. Teori selanjutnya adalah teori pasang surut. Teori pasang surut atau teori pasang ini juga terkadang disebut sebagai teori ide benturan. Dalam teori pasang surut atau teori ide benturan ini disebut bahwa planet-planet awalnya terbentuk secara langsung oleh gas asli matahari yang tertarik oleh bintang yang melintas sangat dekat nyaris bersinggungan dengan matahari. Teori ini memang hampir sama dengan teori planetesimal yang telah saya sebutkan sebelumnya. Hanya bedanya pada teori pasang surut ini, planet tidak terbentuk oleh planetesimal. Teori ini menyebutkan bahwa saat bintang berada sangat dekat dengan matahari, ada tarikan gravitasi yang menyedot filamen gas yang berbentuk cerutu panjang. Filamen ini membesar di bagian tengah dan mengecil di kedua ujungnya. Dari filamen inilah kemudian terbentuk sebuah planet. Pendapat ini dicetuskan pertama kali oleh Sir James Jean dan Sir Harold Jeffrey dari Inggris pada tahun 1918. James dan Jeffrey beranggapan bahwa kelahiran tata surya adalah suatu peristiwa langka, sebab peristiwa ini terjadi pada saat matahari nyaris bersinggungan dengan sebuah bintang. Peristiwa yang menyebabkan lidah matahari jadi berbentuk seperti cerutu ini juga menjadi penjelasan logis tentang ukuran planet yang berbeda satu sama lainnya. Selanjutnya ada teori bintang kembar. Teori bintang kembar ini mengemukakan bahwa mulanya matahari merupakan bintang kembar yang mengelilingi sebuah medan gravitasi. Tapi ada sebuah bintang yang menabrak salah satu bintang kembar tersebut dan mungkin juga menghancurkannya. Bintang yang hancur tersebut lantas berubah menjadi massa gas yang berputar-putar. Karena terus berputar, maka massa gas itu berubah dingin dan membentuk planet-planet. Sementara satu bintang lain yang bertahan menjadi pusat tata surya yang kita kenal sebagai matahari. Matahari mampu menahan planet-planet yang terbentuk tersebut karena memiliki kekuatan gravitasi. Karenanya, planet-planet dapat beredar menurut lintasannya mengelilingi matahari. Karena anggapan pembentukan tata surya ini karena adanya suatu benturan, maka itu sebabnya teori ini juga dikenal sebagai teori ide benturan. Teori ini dicetuskan oleh R.A. Lytton yang merupakan seorang astronom. Ia melakukan modifikasi terhadap teori benturan yang sebelumnya pernah ada. Namun, teori yang diungkapkan Lytton ini dianggap memiliki penjelasan yang lebih baik mengenai asal mula tata surya berdasarkan teori benturan. Selanjutnya, yang kelima adalah teori awan debu. Teori awan debu mengungkapkan bahwa calon tata surya adalah awan panas yang sangat luas. Awan ini terdiri dari debu dan gas kosmos yang diperkirakan berbentuk seperti sebuah piring. Namun, terdapat ketidakteraturan dalam awan tersebut yang menyebabkan terjadinya perputaran sehingga gas dan debu yang berputar berkumpul menjadi satu. Sementara debu dan gas ini terus berputar, awan tersebut pun menghilang.
Lalu partikel-partikel debu yang keras saling berbenturan, melekat, dan berubah menjadi planet. Lalu berbagai gas yang ada di tengah-tengah awannya berkembang menjadi matahari. Teori awan debu ini dicetuskan oleh Fred L. Whipple yang merupakan seorang astronom asal Amerika Serikat. Jika ditelusuri dari prosesnya, teori ini seolah merupakan pengembangan teori nebula. Selain apa yang diungkapkan oleh Fred E. Whipple, ada juga astronom Inggris bernama Fred Hoyle dan astronom Swedia bernama Hannes Alfvén yang mengungkapkan teori yang serupa dengan teori awan debu. Mereka berpendapat bahwa mulanya matahari berputar dengan cepat dengan piringan gas di sekelilingnya. Jika merujuk pada penelitian era modern, matahari dikatakan berputar kira-kira 1 kali dalam 27 hari. Sementara perhitungan mutakhir yang juga menunjukkan bahwa matahari primitif berputar lebih cepat, sehingga memungkinkan terlemparnya bahan-bahan yang kemudian membentuk planet. Hal inilah yang mendukung teori awan debu ini. Dan yang terakhir adalah hipotesis Kuiper. Hipotesis ini dikemukakan oleh Gerard P. Kuiper pada tahun 1905 hingga 1973. Karena masih merupakan hipotesis dan belum dianggap sebagai teori yang memiliki dasar kuat, pendapat Kuiper ini lumayan jarang digunakan. Dalam hipotesis Kuiper dikemukakan bahwa alam semesta ini pada awalnya terdiri dari formasi bintang-bintang. Lalu terdapat 2 pusat yang memadat dan berkembang dalam suatu awan antar bintang dari gas hidrogen. Satu pusat lebih besar daripada pusat yang lain. Satu pusat yang lebih besar ini kemudian memadat dan menjadi bintang tunggal yang kita kenal sebagai matahari. Nah, sekian untuk lesson kali ini. Thank you for watching and see you on the next lesson.